teman-teman, ini saya akan mereview sistem kendali relay berbasis IoT yang telah saya buat kemarin ya. Di sini kita akan membahas alat dan bahan, kemudian bahasa pemrograman, dan tak lupa skematik serta fitur-fitur yang terdapat pada sistem ini. Oke, langsung saja. Untuk modulnya sendiri, sebagai otak dari penyimpanan bahasa pemrograman, saya menggunakan Raspberry Pi versi 4 GB ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan versi Raspberry yang lain, bisa menggunakan versi Raspberry 3 atau Raspberry Zero. Dan kemudian saya menggunakan relay 8 channel. Relay 8 channel ini nanti berfungsi sebagai pemutus arus atau penyambung arus antara listrik dan ke alat elektronik lainnya. Kemudian bahannya di sini saya menggunakan stop kontak, kabel, dan plug adapter. Dan skematiknya kurang lebih seperti ini ya. Nanti input pada relay ini akan saya hubungkan ke pin GPIO 4, 17, 27, 22. Dan kemudian untuk outputnya sendiri nanti akan langsung ke listrik, yaitu ke alat-alat elektronik yang dihubungkan menggunakan stop kontak atau starter. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri, saya menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Karena apa? Karena di Raspbian sendiri, host operating system bawaan dari Raspberry telah menyediakan Python yang bisa digunakan langsung untuk membuat aplikasi IoT seperti ini. Dan tidak lupa saya menambahkan beberapa library seperti Flash. Kenapa saya menggunakan Flash? Karena Flash di sini menurut saya sangat fleksibel ya untuk membuat API dan antarmuka aplikasi graphical user interface-nya bisa menggunakan Flash. Dan tak lupa saya menggunakan library RPI GPIO. Ini berfungsi sebagai penghubung antara Python dan pin-pin GPIO nanti, dan menggunakan MySQL connector, di mana hal tersebut saya gunakan sebagai menyimpan data atau logging data dan menyimpan beberapa schedule nanti di fitur selanjutnya. Kemudian untuk fiturnya sendiri, saya menggunakan atau menambahkan fitur auto connect to WiFi. Auto connect to WiFi di mana nanti ketika WiFi yang telah disimpan itu ada di daerah sekitar, jadi akan otomatis connect ke WiFi. Dan jika tidak ada, alat saya atau sistem saya ini akan membuat WiFi standalone ya. Dan tak lupa ada add schedule. Add schedule ini akan penjadwalan otomatis ya, jadi nanti bisa diatur jamnya, tanggalnya, akan mendapatkan kondisi apa pada relaynya, on atau off nanti bisa. Dan kemudian port tunneling ini nanti agar bisa online ya, kita menggunakan layanan port tunneling untuk hal ini. Oke, langsung saja kita coba. Baik teman-teman, di situ sudah muncul ya gambar alat saya sekarang secara real time ya. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan. Oke, di jaringan WiFi terdapat SSID bernama Sandro IoT, berarti alat saya tidak bisa connect ya ke router terdekat. Jadi langsung saja kita konfigurasi dulu. Setelah dikonekkan akan otomatis tidak ada internet ya, karena dia tidak bisa nyambung ke router. Langsung saja kita ketikkan alamatnya 192.168.1.42 menggunakan port 8080. Nah, ini adalah tampilan user interface dari aplikasi saya ya. Di sini network disconnect karena apa? Karena ya emang tidak terhubung ke internet. Oke, coba kita aktifkan relay. Nah, di sini bisa aktif relaynya ya. Kalian bisa lihat di monitor. Atau coba relay nomor 2 juga bisa aktif. Di sini juga saya memiliki fitur di mana langsung melakukan aktif ke semua relay, tinggal klik saja. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman.
Jadi emang bisa relay bekerja dan bisa dikontrol melalui Graphical User Interface atau GUI. Oke, untuk off-nya kita coba satu-satu. Ya. Kemudian untuk off semua ya. Nah, untuk off semuanya jelas bisa. Di sini saya lihat dulu untuk relaynya. Relay nomor 1 ya. Relay nomor 1 dia bisa menyala. Oke, kemudian relay nomor 4 ya, kita nyalakan satu-satu. Oke, lampunya bisa menyala. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya memiliki fitur di mana bisa connect ke WiFi terdekat ya. WiFi terdekatnya itu adalah Sandro Putra. Ini langsung saja kita masuk ke menu WiFi. Di sini statusnya disconnect ya. Langsung saja, ini sudah pernah saya isi. Kemudian Apply Settings. Oke, otomatis alat ini akan menyambungkan ke WiFi terdekat ya. SSID bernama Sandro IoT ini nanti akan hilang, akan otomatis terhubung ke Sandro Putra ini ya, SSID Sandro Putra ini. Oke, langsung saja kita cek dulu untuk IP-nya. Untuk IP-nya kemungkinan besar adalah ini ya. Langsung kita coba di sini. Nah, bisa ya teman-teman. Di sini network connected ya, sudah berganti ke Sandro Putra karena sudah connect ya di WiFi router saya. Oke, kemudian kita coba matikan dulu. Oke, kita akan mengetes fitur schedule ya. Fitur schedule nanti kita coba ini add new schedule. Nah, dimana kondisi relay akan bisa menjadi on atau off nanti di fitur ini ya. Kita coba relay nomor 4 ya. Relay nomor 4. Di sini kita state aktif. Jam sekarang adalah jam 2.27. Kita buat mungkin jam 2.28 ya. 2.28. Oke. Kita apply schedule. Sukses ya. Kita tinggal lihat dulu di sini ada total pendingnya. Pending dari schedule-nya adalah 1 ya. Nanti akan dieksekusi setelah jam ini terlewat. Oke, kita tunggu dulu. Jika jamnya sudah lewat, akan otomatis menyala otomatis ya, sesuai jamnya. Kita coba refresh dulu. Nah, otomatis menyala. Oke, untuk fitur yang selanjutnya adalah mark tunneling ya. Untuk mark tunneling ini sendiri saya sudah memasukkan tokennya ya. Kalian bisa daftar di sini di www.mark.com ini. Kalian bisa register. Kemudian karena di sini saya sudah memasukkan key-nya atau akses ke token API-nya, tinggal start saja. Nah, di sini akan otomatis muncul ya teman-teman ya, URL dari aplikasi kita ini yang telah dihubungkan ke Mark ya teman-teman. Oke. Sedikit lemot, oke, tapi sudah bisa. Jadi ini sama saja, tapi karena saya menggunakan Rock ini ya teman-teman ya, jadi bisa online. Contohnya saja, ini saya akan coba menggunakan jaringan luar WiFi ya. Ini karena saya terhubung menggunakan LAN, jadi di sini saya akan menggunakan tethering dari HP ya. Saya akan coba
Baik teman-teman, di sini saya sudah melepas kabel LAN saya ya. Tinggal saya konekkan ke WiFi tethering dari HP untuk mengetes apakah bisa luar jaringan ya. Bentar. Baik, sepertinya sudah terkoneksi ya. Ini saya menggunakan WiFi tethering. Dengan cara mengeceknya adalah kita cek IP address ya. Cek IP address. Nah, jelas-jelas saya menggunakan provider dari Indosat. IP-nya berubah-ubah ya teman-teman, tidak IP dari WiFi rumah. Jadi saya akan mencoba mengakses yang dari lokal dulu. Jelas-jelas tidak bisa berjalan ya. Kemudian saya mencoba mengakses yang dari tunnelingnya. Kita coba buka log list. Di sini kita lihat apakah berjalan. Nah, jelas-jelas bisa berjalan ya teman-teman. Yang menggunakan lokal tidak bisa berjalan karena tidak terhubung ke jaringan lokal. Ini kita terhubung menggunakan layanan pihak ketiga ya, yaitu Ngrok tersebut. Kita bisa melakukan tunneling keluar jaringan ya, selama Ngrok tunnelingnya tidak dimatikan. Ini akan tetap berjalan. Oke, kita coba melakukan kontrol hidup dan matikan untuk relay nomor 5 ya. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi ini tanpa terhubung ke jaringan rumah. Saya menggunakan Indosat ya, providernya. Untuk melakukan ini bisa saja. Nah, tetap berjalan meskipun tidak di jaringan yang sama. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian review dari saya.